안녕하세요. 저는 카림이요. 23살이에요. 저 인도네시아에서 왔습니다. 저는 지금 한국에서 일을 하고 한국말 좀 배우고 있습니다. 네, 오늘은 23살의 예, 23살이요. 때까이 한국에서 일하고 있는 카림을 만났습니다. 네, 그러죠. 궁금한 게 엄청 많아요. 아, 그리고 저희 구독자들도 궁금한 게 많이 있을 것 같고. TKI 대해. 그렇죠. Apalagi Karim kan umur 23. 예. Bisa dibilang sangat muda di antara TKI. 네. 그래서 아마 좋은 팁, 그런 정보, 경험을 나눌 수 있을 것 같아서 오늘 초대했습니다. 알겠습니다. 그리고 오늘은 여기 카림 집에 왔는데 그래서 제가 산뚜이하게 이렇게 앉아서 이야기를 한번 해보겠습니다. 예. 그럼 궁금한 게 umur berapa pertama kali datang ke Korea? Pertama kali datang ke Korea umur 20 tahun. Berarti sangat muda. Iya. Hebat. Saya datang ke Korea karena ada sebuah keinginan untuk bekerja di Korea Selatan ini. Dengan bayangan yang mungkin teman-teman udah tahu lah, di Korea sini gajinya kan lebih besar daripada di pabrik Indonesia gitu. Jadi menentukan untuk bekerja di Korea gitu. 방법이 어떻게 되죠? 어떻게 한국에 가는 거예요? 때까이를 하려면? TKI kalau datang ke sini G2G bisa lewat G2G Korea. Jadi G2G program dari pemerintah Go to Go ke Korea bisa melewati BNP 2 TKI. Di situ ada beberapa proses yang harus dilewati gitu. Jadi kalau kita lewat G2G kita harus melewati ujian-ujian karena ada ujiannya di situ. 시험 보야 돼요. 저는 그게 궁금해요. 네. 꼭 umur 20 tahun udah datang ke Korea. 어떻게 그렇게 빨리 왔어요? Tipsnya adalah banyak-banyak belajar bahasa Korea. Gitu doang sebenarnya. Kok begitu? Nggak ada tips lain. Iya. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Korea, kalau kita bisa belajar bahasa Korea, akan kemungkinan akan banyak keberuntungan untuk kita bisa lolos ujian bahasa Korea gitu. Kalau seandainya kita nggak bisa bahasa Korea, bagaimana kita menyelesaikan ujian IPS topik gitu kan? Bagaimana caranya untuk lolos ujian Korea gitu? Nomor satu adalah kita banyak-banyak belajar bahasa Korea. Yang pertama adalah sehat. sehat. Karena kalau nggak sehat nggak bisa berangkat ke Korea Selatan ini. 그러면 ada tes? Ada. kesehatan? Iya, tes kesehatan. Begitu. Dan biasanya kalau mau ke Korea Selatan ini, bagi yang mohon maaf, mungkin yang mempunyai kelainan seperti buta warna total, itu nggak bisa datang ke Korea Selatan ini. Aku sampai sekarang nggak tahu kenapa kayak gitu. Mungkin kalau di sini kan bekerja di sektor mungkin manufaktur, fishing. Kalau di manufaktur mungkin kan banyak tombol-tombol yang berwarna atau gimana gitu kan. Mungkin takut salah pencet atau gimana nggak tahu. Soalnya peraturannya kayak gitu. Yang kedua adalah lolos ujian IPS. Bagaimana cara kita untuk lolos ujian IPS topik? Maka kita harus belajar gitu. Mungkin ada beberapa orang yang beruntung, dia nggak pinter bahasa tapi dalam memilih dia benar, itu bisa terjadi. Namun di tes selanjutnya ada tes wawancara, ini yang lebih otaknya aduh mau diapain. 그럼 그거 궁금해요. 카림. Kalau begitu Karim belajar bahasa Korea berapa bulan baru lolos Saya itu? belajar bahasa Korea selama 10 bulan. 10 bulan. Iya. Berarti itu termasuk cepat atau gimana? Itu udah belajar sangat lama menurut saya. Sangat marem kalau bahasa Jawanya tuh. Marem, jos. Mantap. Wes cocok itu wes. 10 bulan udah lama. Cuman kalau bisa ya lebih aja nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya kita belajar lebih awal terus ada ujian di akhir tahun itu kan malah lebih enak. Kita belajar di Januari terus ada ujian di Desember. 12 bulan belajar terus aja. Pasti punya banyak teman di Indonesia. Umur 20, 21 tahun biasanya suka main nongkrong sama teman Bener gitu banget. kan. Iya, Tapi Karim umur 20 tahun sudah berani mau mencoba datang ke Korea. Gimana keputusan itu? Sekarang puas nggak? Manjok ya. Sangat puas ketika saya datang ke Korea Selatan ini karena kalau datang ke Korea ini, negara Korea kan sekarang kan udah maju kan. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan dari negara yang maju ini.
kayak gitu. Benar Pak. 그렇죠. 그러면 berarti bisa dapat pengalaman. Iya, pengalaman. Gaji tentu saja ya. Iya. Jadi bisa simpan banyak uang biar Bener mimpi banget. selanjutnya. Iya, bener banget. Ada lagi nih, anak muda sekarang kan demam K-pop dengan demam dengan drama, Korean drama. Nah, kita yang di sini kebetulan pas banget nih. Kita bisa main-main ke tempat K-pop, kita bisa main ke tempat drama, Chalyong drama gitu kan. 네네. Jadi itu juga sangat menjadi kepuasan bagi saya tersendiri gitu. Tapi realita tinggal di sini nggak seperti di drama, nggak sama kayak di drama guys. Jadi kalau di drama mungkin kan orang tabrakan, pak soundtracknya jadi sarangheyo. Kalau di sini, 씨발 뭐야? 오, 이미 적응했네요. 수강가요 orang Korea. Betul. Jadi ya kita tinggal di sini ya hati-hati aja. Tentunya kita harus menghormati orang lain, jangan gusar-gusur gitu. Oke, kita ngobrol lanjut tentang TKI, pengalaman TKI di sini. Kalau begitu, sampai sekarang pernah kerja di mana, daerah mana? Kalau di Korea sini aku pernah bekerja di daerah Sosan, Chungcheongnam. Sosan. Ya. Di bawah Gyeonggi-do. Ya benar banget. Jadi di Sosan itu aku bekerja di pabrik kimchi. pabrik kimchi. Wah, Korea banget. Korea banget. Dulu tuh aku nggak suka kimchi karena aku bekerja di pabrik kimchi. Jadi sekarang kayak kimchi itu kayak menjadi makanan favoritku. Kalau makan harus ada kimchinya, kayak orang Korea. 그렇구나. Dulu bekerja di pabrik kimchi 2 tahun. 2 tahun. Iya. lumayan lama. Iya. Lalu aku bekerja lagi di sini di Seoul. Seoul. Sebenarnya di Seoul, di pabrik coating, coating kertas, laminating itu kan. Nah, karena ternyata bosnya itu mempunyai 2 pabrik, jadi bosnya ngirim aku ke pabrik yang satu lagi yang berada di Gyeonggi-do, Gwangju-si. Nah, di sini ya. Di sini tuh bener-bener mendapatkan pengalaman yang ternyata Korea masih ada yang sama dengan negara-negara Indonesia gitu. Masih ada kota-kota yang mungkin terpencil gitu kan. Desa-desa yang pelosok ternyata masih ada, geng. Mungkin banyak yang penasaran ini. Gaji TKI. Gaji TKI itu kalau kita dapat secara tidak lembur mungkin ya. Itu kurang lebih ya adalah 1.900.000 wonan. dalam rupiah berapa ya itu? Dalam rupiah ya kurang lebih 20 jutaan lebih. 그럼 지금까지 일한 곳 중에서 네. 가지 yang paling tinggi satu bulan berapa? Boleh kasih tahu? Gaji yang saya terima yang paling besar sejak saya datang ke Korea Selatan ini, saya mendapat 3 juta won. Berarti dalam rupiah hampir 36 juta rupiah. Seperti itu. Wah. Saat itu umur berapa? 21 tahun. Wah. Karena emang kita kesini kan datang untuk bekerja, jadi waktu itu 21 tahun di pabrik kimchi itu kan sangat ramai kerjanya kan. Jadi aku lembur lah karena banyak pekerjaan gitu. Jadi dapat gaji banyak gitu. Tapi teman saya ada yang lebih banyak daripada saya. Ada yang sampai 4 juta. 5 juta. Tapi kalau begitu harus 진짜 kerja rajin terus sampai larut malam. Iya, di Korea Selatan ini semakin kita banyak kerja, semakin kita mendapatkan banyak gaji gitu. Nggak ada yang mau tidur terus gajinya banyak, nggak bisa kayak gitu. Semakin kita banyak kerja, semakin banyak uang yang kita dapat. Jadi kalau ada yang mendapatkan uang gaji 4 juta, 5 juta, itu pasti kerjanya itu simya. 심야 larut malam. Iya. Sering lembur, sering hari libur masuk, itu pasti. Soalnya dia mendapatkan gaji yang besar. Jadi buat teman-teman mungkin ya, sekarang mungkin kalau ada yang gaji di sini banyak, kerja di sini dong gitu. Kadang ada yang ngajakin gitu. Ya, kita harus benar-benar tahu kalau pabrik itu adalah pabrik yang capek gitu. Jangan cuma lihat, oh gajinya besar, aku juga mau ke sana. Ternyata kerja di sana nggak kuat gitu. 맞습니다. kalian harus tahu sifat orang Korea apalagi di pabrik. Benar-benar rajin kerja semuanya. Iya benar banget.
selama saya bekerja di Korea Selatan ini, saya mendapatkan pengalaman yang dimana orang Korea itu disiplin banget. Disiplin. Bandung Pak, ya. Saking disiplinnya itu, saya juga disuruh untuk berangkat 15 menit sebelumnya. Jadi sipobun docakheo. Ya, kalau nggak docakheo, maka ya kena marah. Betul. Di Korea rata-rata begitu tempat kerjanya, karena harus siap kerja juga kan. Jadi memakai baju, Bener banget. pergi ke toilet dulu. Bener banget. Jadi saat mulai kerja harusnya siap, bersiap semuanya. Begitupun juga kepada teman-teman yang udah datang di Korea Selatan ini. Orang Korea berpikir bahwa kamu udah datang ke Korea Selatan ini, berarti kamu udah siap bekerja di sini, udah bisa berbahasa Korea gitu. Kadang kalau aku juga dulu punya pengalaman nih, Bandung Pak. Pertama datang ke sini kan aku 한국말 잘 몰라요. Terus orang Korea itu nanyanya pakai bahasa Korea yang agak cepet, terus mau jawab apa nggak tahu, dia marah. Kadang kan orang Korea kalau kita nggak bisa jawab kadang 어디서 왔어? kalau kita nggak 어디 왔냐고? 어디서 왔냐고? gitu. Ditambah volumenya gitu. 아저씨 Korea. Biasanya kayak gitu. Orang Korea. Jadi kita benar-benar harus siap teman-teman. Kayak orang Korea itu bukan tipe orang yang kamu dari mana? Kamu dari mana? Kayak gitu. Jadi harus ada mental yang kuat teman-teman. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ya itu sering terjadi. Sering kayak gitu. Bukan cuma orang asing, saya juga ya ada pengalaman seperti itu. Jadi saya coba jelasinnya. Itu sebenarnya sifat yang tidak begitu baik. Harusnya manusia itu lebih baik ramah kepada orang lain, apalagi pemula kepada. Tapi di Korea ada itu bukan budaya, itu ada wajib militer kan. Jadi apalagi 아저씨 Korea, mereka punya pengalaman wajib militer yang sangat keras. Ada budaya yang tidak baik di sana juga. Opa juga militer, yang tuh. Ya, saya juga ikut wajib militer. Tetapi ya generasi muda Korea kayak umur segini rata-rata ramah. kayak beneran 오빠 어디서 왔어요? kayak gini.